Aku juga udah kerja sekarang, jadi nggak ada waktu untuk buat video. Nah ini kebetulan aku pergi kerja. Mungkin beberapa kali ada yang nanya kayak, kok masih gelap kak? Udah berangkat kerja? Iya, di sini orang beraktivitas mulai jam 4 atau jam 5 subuh. Ini aku jam 5 pergi kerja. Pergi kerja di gelap, pulang kerja juga udah gelap, jadi kayak gitu. Jadi hidup di Amerika itu lebih lebih keras ya daripada di Indo, karena di sini biaya hidup mahal. Kalau nggak kerja nggak ada duit, nanti jadi homeless. Jadi ya sebetulnya kalau kayak aku juga nggak dipaksa gitu. Karena suntuk aja di rumah, suami kerja, anak sekolah, jadi nggak ada kegiatan, ya lebih baik aku kerja, hitung-hitung ngumpulin dolar ya kan. Ini kebetulan lagi snow, lagi salju, jadi aku pengen liatin ke kalian pergi kerja di ini, di salju. Nggak begitu deras sih, karena nggak badai, masih normal saljunya. Jadi kayak hujan ya, nyupir pun juga nggak susah, karena selagi nggak badai, walaupun nyupir di snow itu, di salju itu nggak susah gitu. Jadi ya buat kalian yang belum subscribe, yang belum kenal aku orang Riau, orang Pekanbaru Riau yang tinggal sekarang di Amerika, ngikut suami, numpang hidup sama suami. Jadi ini nyupirnya sendiri kak. Iya, nyupirnya sendiri. Di Amerika itu semua serba sendiri. Suami istri itu nyupir pada sendiri. Jadi harus mandiri di Amerika itu. Nggak bisa, karena jarak tempuh satu sama lainnya itu saling jauh-jauh gitu. Karena kan emang kayak gitu ya di sini gitu, jarak tempuh jauh-jauh. Jadi kalau suami ngantar istri, gimana suaminya mau kerja gitu, jadi ya berangkat masing-masing, suaminya berangkat masing-masing, istrinya ya masing-masing gitu. Ini kebetulan hari Sabtu, jalanan sedikit sepi karena kebanyakan orang nggak kerja hari Sabtu. Kalau aku Sabtu Minggu kerja biar dapat bayarannya ekstra. Jadi ya inilah drive di salju, hampir di salju. Ini kalau kalian dengar ada kedek-kedek di jalannya itu karena ditaburi garam. Dengar kan kayak kerikil-kerikil gitu. Jadi biar nggak licin. Kebetulan hari ini super dingin. Jadi kalau salju terus super dingin jadi es, itu yang bahaya, nyupirnya nggak bisa laju, harus pelan. Kalau ada yang nanya lagi kerja di mana kak, aku kerja di Amazon. Kalian tahu kan shopping online itu Amazon, perusahaan besar di sini, perusahaan Amerika. Nantilah kalau kalian tinggalin komen, kalau kalian suka dengan video aku, mungkin nantinya aku rekam kerjanya gimana, cara dapat kerjanya gimana ya. Terus ini pasti ada beberapa kalian juga yang nanya, di Amerika kok jalannya kayak hutan. Itu nggak hutan, jadi tuh di dalam, di tepi-tepi itu tuh semua rumah orang. Jadi di Amerika ini pohon-pohon itu dibiarin tumbuh di sekeliling rumah, karena orang Amerika suka kayak jungle gitu ya, suka kayak forest. Halamannya suka ada pohon-pohon besar, pohon-pohon tua. Jadi walaupun kelihatannya ini nggak ngeri kak, nyupirnya gelap sendiri lagi, nggak ngeri, itu semua rumah orang. Cuman aku lagi nyupir nggak bisa nunjukin ke kalian gitu. Itu semua di gelap-gelap itu, di dalamnya rumah orang. Nah satu lagi, kenapa orang Amerika halamannya suka gelap-gelapan kak? Karena di Amerika ini banyak rusa, banyak rusa. Jadi mereka membudidayakan rusa
nggak ganggu hidup rusa. Jadi ya emang dibiarin gitu, gelap-gelap halamannya itu di depan sana itu kalau kalian lihat pohon-pohon itu di belakang pohon-pohon semua rumah rumah-rumah orang. Lampu merah lagi. Kalian yang di Indonesia apa kabar? Semoga baik-baik ya. Bisa lihat nggak saljunya di pinggir-pinggir itu, di pinggir jalan putih-putih itu. Jadi aku lebih malas lagi. Jadi kemarin udah nggak ada waktu untuk merekam. Sekarang lebih malas lagi untuk buat videonya karena YouTube ini ngapus monetisasi aku, jadi nggak bisa ada duit lagi. Walaupun aku ngupload video kayak gini nggak dapat duit jadinya. Alasan mereka aku jarang upload video karena itu monetisasinya dicabut. Jadi aku harus sering upload lagi. Terus yang nonton minimal 4.000 jam tayang gitu yang nonton. Ini susah lihat batas jalannya ini, garis jalan. Jalannya putih, gak kelihatan garis jalan. Yang kelihatan cuman ban mobil, bekas ban mobil. Jauh nggak Kak alamat ininya, tempat tinggal sama tempat kerja? Nggak begitu jauh, jadi nyupir cuma 35 menit dari rumah kalau nggak macet. Ini kebetulan Sabtu sepi, biasanya ini jalan ini macet ini. Ini loh kayak suara ombak, nyetir di salju ini kita di atasnya kayak apa, kayak ombak. Itu airport, bandara kecil khusus untuk orang yang belajar ngemudi bandara. Misalnya nih kalian punya private jet, kalian di sana tuh di sebelah kanan itu nggak bisa nunjukin lampu nyupir. Yang kalian lihat ada lampu-lampu tadi itu bandara. Untuk belajar nyupir juga untuk pemula ya, bukan cuma untuk punya private pribadi aja, tapi untuk pemula. Nah karena itulah anak aku yang kecil mau belajar nyetir pesawat, bukan nyetir mobil lagi tapi nyetir pesawat. You're gonna go right. Ini udah ditabur garam, sebagian jalannya udah ditabur garam sama pemerintah ya. Jadi bagian jalannya masih tetap hitam, saljunya nggak stay. Yang di pinggir-pinggir jalan salju. Kalian ke tempat kerja, oke? Ini aku nggak lewat highway, jadi aku lewat jalan tikus, lewat motong, lewat belakang highway.
highway apa Kak? Highway itu sama kayak tol tapi nggak tol. If you tell me you're leaving, I'll make it easy. Di sebagian orang dia takut nyupir di salju gini, jadi nyupirnya ekstra lambat, super lambat. Oh iya. If you tell me you're leaving, I'll make it easy. Be okay. You can stop the bleeding. Na, 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 we love you either way. Oh, super lambat. Terus lagi kita ngobrol-ngobrol aja di sini ya, mumpung aku mau ngobrol. Jadi buat SIM di Amerika susah nggak Kak? Nggak juga. Kalau kalian punya planning untuk tinggal di Amerika, persiapkan surat-surat kalian dari Indonesia. Kalau surat-surat kalian lengkap dari Indonesia, sampai sininya urusan apapun gampang. Jadi kayak aku kemarin, aku punya SIM yang biasa loh, SIM nyupir yang biasa dari Indonesia. Jadi sebagian DMV itu tempat ngurus SIM. Kalau di Indonesia kan ngurus SIM-nya di kantor polisi. Kalau di sini namanya DMV, jadi bukan di kantor polisi ngurus SIM-nya. Jadi sebagian kantor tempat ngurus SIM itu dia nggak tahu, kadang dia nggak pernah ngurus foreigner, orang luar gitu. Jadi kalian ingati ada kok gitu. Jadi kayak aku kemarin orangnya ngotot gitu kan, bilang oh ini nggak bisa, harus international SIM gitu. Sementara SIM aku kemarin nggak internasional, SIM biasa yang di Indonesia. Nah kita itu Google cari-cari di Google, browsing gitu kan, bisa apa enggak. Bisa, kita sebelum datang ke DMV itu udah browsing, itu bisa. Jadi SIM kita itu ditranslate ke Inggris, ke bahasa Inggris. Cari ini translate yang resmi di sana, di sini di Amerika. Jadi mungkin ada sebagian kalian yang baru pindah ke Amerika terus bertanya-tanya bisa nggak buat SIM itu gitu. Bisa selagi kalian ada experience nyupir di Indonesia, kalian ada SIM nyupir mobil dari Indonesia gitu. Kalian bisa translate, cari aja di Google Rapid Translate. Itu resmi, jadi kalian kirim aja fotokopi dokumen atau something like that ya. Jadi kalian kirim ke mereka postkan balik. Nah lagi di sini di Amerika ini kalau mentranslate apapun, karena semuanya kan super di luar kota lah, di sana sini bisnis itu. Jadi kalau kalian mau translate itu memang via mail ya, jadi kayak diposin gitu loh. Jadi kalau udah selesai mereka posin gitu. Jadi aku kemarin kayak gitu. Kalau kena reject sekali di kantor DMV itu ngurus SIM itu hal yang biasa di sini ini. Bagi orang Amerika ini kantor DMV itu kantor tentang SIM, BM, semua kayak gitu tuh adalah kantor yang paling tersusah di sini. Tapi alhamdulillah aku kemarin gak susah. Ngurus SIM semua nggak susah. Aku kemarin tinggalnya di South Carolina. South Carolina itu kan jarang ada foreignernya ya. Kayak baru aku pengalaman pertama orang itu foreigner yang ngurus SIM dengan mereka. Tetap ada test drive ya. Jadi kalau kalian mau ngurus SIM
belajar nyupir dulu, berani-beraniin diri sama suami atau siapa yang kalian tinggal di sana, beraniin dulu, karena nyupir di Amerika itu orangnya kencang-kencang semua, nggak ada yang slow down gitu nyupirnya kayak zoom zoom, nggak ada yang pelan nyupir. Jadi belajar beraniin diri dulu, mentalnya dulu. Kalau mental aku kalian tanya, jangan tanya. Aku beraniin itu. Jadi mental kalian dulu beraniin, nyupir dulu keliling sebelum ke kantor DMV. Kalau udah percaya diri, baru kalian ini ke kantor DMV, karena nanti di sana ada test drive. Kalian dibawanya test drive, maju, mundur, U-turn, apa ya, gimana jelasinnya ya, pokoknya kalian carilah di buku. Kalau kalian udah tinggal di sini, kalian cari. Jadi semua itu yang paralel parking itu semua dilatih. Jadi kalau udah siap mental, siap diri, baru ke DMV. Kalau nggak siap semua, nggak usah datang, buang-buang waktu, nanti nunggu ngantri udah lama, nggak jebol. Kalau aku memang udah persiapkan diri kemarin itu, makanya urusannya senang. Terus sekarang kan aku pindah balik ke New York, di New York, tinggal alihkan SIM-nya, gampang, tinggal bawa SIM lama, udah gitu aja, nggak ada tes ini tes itu lagi. Di mobil depan aku 20 per mile. Seriously, that's scary for you? Come on ya. Ini di kamera kayaknya laju, sebenarnya nggak laju nih. Orang ini pelan. Jadi ya itulah chit-chat kita, chit-chat nggak jelas. Semoga apa yang aku explain, ya mana tahu ada orang Indonesia yang baru pindah ke Amerika, baru ngikut suami ya. Kalau pingin nyetir sendiri, sebenarnya bukan pingin nyetir sendiri, memang keadaan di Amerika itu busy, hidup itu sibuk di sini gitu. Suami sibuk kerja, semua orang ada kegiatannya masing-masing. Percayalah kalian yang tinggal di Amerika itu harus atau mesti bisa nyetir sendiri. Kalau enggak, kalian mendem di rumah ya. Kalau kalian oke aja mendem di rumah, ya itu pribadi kalian, suka-suka kalian. Tapi kalau kayak aku orangnya aktif, suka sana sini. Dari awal juga memang suami kayak, beb, kalau aku kerja, kamu inilah bawa mobil sana sini. Jadi sebelum waktu kita baru pindah sini, sebelum dia mulai kerja, sebelum aktif kerja, emang dia persiapkan aku dulu. Jadi aku nggak suntuk di sini gitu. Kan pindah ke negara orang nggak gampang menyesuaikan hati dan pikiran, apalagi makanan. Karena itu dia nggak mau buat aku itu makin nggak enak, makin nggak betah gitu. Jadi emang dia persiapkan semua, belajarlah nyetir ini itu. Nah kalau kerja, memang dari awal aku bilang, kamu ngekang nggak, aku boleh kerja nggak? Dia bilang nggak, kalau kamu mau kerja ya kerja gitu. Makanya aku kerja. Coba-coba kerja, ternyata keenaan kerja karena ngelihat dolar. Jadi perginya gelap-gelap, pulangnya juga udah gelap, karena perusahaan Amazon ini perusahaan besar gitu. Kalian itu bisa cari hours, jadi kan bayarannya per jam di sini. Jadi kalian itu bisa banyakin jamnya gitu. Kalau mau duit ya banyakin jam, tapi ya iya badan kalian mampus. Kayak aku, badan mampus tapi hati aku senang melihat dolar. Ya kan? Bayarnya nggak kecil. If you tell me you're leaving, I'll make it easy. You'll be okay. Udah mau sampai nih guys.
cepet sih, kayak 25 ya, 25 menit atau 30 menit. Ini karena orang nyetirnya lambat, jadi lambat kita sampainya. Nggak tahu berapa menit udahan nih video. Jadi Amazon itu kayak perusahaan online shopping gitu, kayak apa ya, kalau di Indo Lazada, Shopee, tapi ini besar. Memang perusahaannya. Kalau Lazada sama Shopee itu kayaknya orang join gitu ya. Kalau ini aku di perusahaannya betul gitu, Amazonnya, jadi kayak warehouse. Kerjanya apa di sana, Kak? Nanti ya, kalau kalian suka videonya, kalau kalian komen, kalau kalian share, aku bakalan buat video di tempat kerja. Nggak boleh sih, tapi curi-curi gitu, sikit-sikit. Kalau aku buat video ini nggak ramai, ya ngapain juga. Aku buat video kerja, capek-capek buat, capek-capek ngedit, yang nonton nggak ada, nggak dibayar YouTube juga. Capek aku. Gitu, kalian lihat tadi banyak-banyak truk gitu kan, small truck gitu, kayak truk-truk kecil gitu. Itu mereka nabur garam di jalanan ini, itu kerja mereka, ditabur garam. Jadi begitu saljunya sampai ke ground gini, sampai ke jalannya nggak tebel salju. Kalau saljunya tebel kan nggak bisa driving, nggak bisa nyetir kalau saljunya tebel. Jadi makanya di sanalah pajak-pajaknya orang Amerika ini. Kan pajak di sini mahal gitu, tapi begitu salju turun emang langsung ditabur garamnya gitu. Jadi emang pemerintahan sini itu mahal sih pajaknya, tapi udah siap siaga gitu. Terus pajak itu kemana? Ya untuk orang-orang yang susah. Di Amerika ada orang susah emangnya? Ada orang susah, orang homeless. Jadi kayak kalau susah, kalau nggak ada kerjaan di sini, kalian itu dapat bulanan, dibantu pemerintah. Berapanya aku nggak tahu, karena aku nggak pernah dapat bantuan gitu. Aku datang ke Amerika kan nggak untuk jadi homeless. Ini udah masuk gerbangnya tempat kerja. Kacaku blur ya, nggak bisa lihat kalian ya. Oh, I'm sorry. Terus iya, di sini di Amerika kalau kalian nggak punya kerja gitu, di sini kan harus ada asuransi tuh. Hidup di sini nggak bisa nggak ada asuransi, karena apa-apa itu super mahal. 3 kali lipat, 4 kali lipat, bahkan mungkin 5 kali lipatnya Indonesia. Jadi memang harus ada asuransi gitu. Terus kalau kalian nggak kerja, kalian susah, kalian dibantu tiap bulan itu dikasih kartu, kayak kartu ATM gitu, tapi cuman untuk belanja grosir, nggak yang lain-lain gitu, cuman untuk makan. Terus untuk asuransi, untuk ini, untuk rumah sakit, asuransi rumah sakit kalian dikasih gratis kalau kalian nggak kerja gitu. Mau operasi, mau apa, nggak ada kalian ditarik dana apapun. Itulah dana tuh dari orang yang kerja. Jadi kalau kalian kerja, kalian bayar pajaknya mahal. Pajaknya itu yaitu untuk semua keperluan di Amerika ini, untuk bantu orang susah, untuk jalanan gini, disiram jalanannya. Itu ada orang bersihin di ini, ada glider bersihin salju. Ini perusahaan di mana aku kerja gitu loh. Aku mau cari parkir dulu. Oh shoot. Ada parkir nggak? Ada parkir nih. If you tell me you're leaving,
harus mundur. Oke, nggak nampak nih mundur nih. Kamera belakang salju. Yap. Jadi guys, inilah tempat kerja aku. Orang-orang udah pada datang. Ya, di sana ada truk pembersih. Ini aku. Terima kasih udah join. Kalau kalian suka dengan video aku, please bantu subscribe, like, dan share. Jadi kalau kalian suka ya aku ngupload lebih lagi tentang kerjaan atau apalah yang kalian minta. Kalau aku ada waktu pasti aku upload. Ya sayangnya aku nggak ada monetisasi. Jadi kalau kalian mau aku lebih semangat lagi untuk biar ngumpulin monetisasinya ya. Jadi kalian itu harus rajin-rajin juga nge-like sama share-nya. Jadi aku buat video itu nggak cuma-cuma gitu. Oke? Terima kasih. Aku mau pergi ke dalam. Terima kasih kalian yang udah join. 25-30 menit mungkin kita kesini. 26. Oh enggak, tadi aku ngerekamnya enggak di depan rumah karena tadi repot nyetel itu aku ngerekamnya kayak 5 menit dari rumah jaraknya, berarti 30-an menit. Oke lah, terima kasih udah join. Salam kenal dari aku, orang Riau yang tinggal di Amerika menuju 2 tahun. Kalau ada yang mau nanya-nanya video untuk green card-nya, berapa lama aku ngurus, bagaimana cara ngurusnya. Green card itu kartu visa hijau yang untuk tinggal di sini 10 tahun. Oke, terima kasih. Nanti aku terlambat mau pergi ke dalam dulu. Bye bye.